Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Warko Winarti. Dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 semester 1. Pada pertemuan ini kita masih membicarakan bab yang kedua, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk bagian yang kedua ini kita akan membicarakan tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang hakikat demokrasi. Yang pertama yang akan kita bicarakan di sini adalah pengertian demokrasi Pancasila. Yang kedua, asas-asas demokrasi Pancasila. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang keempat, landasan hukum demokrasi Pancasila. Yang kelima, sejarah perkembangan demokrasi Pancasila. Yang keenam, lembaga perwakilan rakyat yang ada di Indonesia. Dan yang ketujuh, periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bisa diartikan demokrasi yang bersumberkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena hakikat dari demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan atau sila yang keempat. Tetapi karena Pancasila merupakan sebuah sistem, maka sila-sila yang lainnya tetap menjiwai dan diintegrasikan di dalamnya. Asas demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila selain kita juga mengikuti asas yang umum, demokrasi kita punya asas yang khusus. Ada dua. Yang pertama asas kerakyatan, yaitu asas yang mengutamakan kepentingan rakyat menyatu dengan aspirasi dan keinginan rakyat. Sehingga segala sesuatunya nanti ini dikembalikan lagi kepada kepentingan rakyat. Karena hakikat demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah asas musyawarah untuk mufakat, yaitu pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama untuk mencapai kebulatan pendapat. Sehingga dalam demokrasi Pancasila ini seyogianya diutamakan dalam pengambilan keputusan itu bukan melalui voting atau pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, tetapi diusahakan dengan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi Pancasila. Di sini ada 10 prinsip. Yang pertama, demokrasi yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini merupakan prinsip yang utama sesuai dengan dasar negara kita, juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga dijelaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang hak asasi manusia. Jadi tetap menjunjung tinggi jaminan hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Ini supremasi sipil diutamakan. Yang keempat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara. Sangat penting sekali warga negara yang cerdas sehingga bisa mencerna segala informasi dengan benar. Yang kelima, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan negara. Walaupun negara kita itu tidak menggunakan teori trias politika secara utuh atau pemisahan kekuasaan, tetapi di negara kita juga ada pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keenam, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Negara kita termasuk negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi, sehingga melahirkan kewenangan daerah untuk mengatur urusannya sendiri.
Yang ketujuh, demokrasi yang menerapkan negara hukum. Yang 8, demokrasi dengan peradilan yang merdeka dan tidak memihak. 9, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Dan yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Itulah prinsip demokrasi Pancasila. Sejarah ringkas atau sejarah singkat demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi Pancasila pertama kali ini dipergunakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada tahun 1956. Namun pada waktu itu tidak populer atau kurang dikenal oleh masyarakat karena kebetulan pada waktu itu kita sedang menggunakan demokrasi liberal. Dan pada akhir tahun 1950-an, Profesor Kuncoro Purwopranoto juga mengusulkan agar demokrasi yang dipraktekkan pada waktu itu diberi nama demokrasi Pancasila. Namun pemerintah pada waktu itu lebih dikenal sebagai sistem demokrasi terpimpin. Jadi baru pada pemerintahan Orde Baru, sistem pemerintahannya itu dinamakan dengan sebutan demokrasi Pancasila. Walaupun dalam prakteknya pemerintahan masih kurang sesuai dengan ruh dari demokrasi Pancasila. Namun sejak itu demokrasi Pancasila sudah mulai populer di masyarakat Indonesia. Landasan hukum demokrasi Pancasila. Jadi yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila yang pertama ada yang disebut dengan landasan ideal. Tentunya ini adalah Pancasila karena ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 45. Ini yang jelas ini juga beserta hasil amandemennya karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga landasan operasional yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah demokrasi dan politik seperti undang-undang tentang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang tentang pers dan sebagainya. Itu yang melandasi pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat yang ada di Indonesia, yang pertama adalah MPR. MPR ini merupakan lembaga bikameral karena di dalamnya terdiri dari anggota DPR dan DPD. DPR merupakan wakil rakyat dari partai politik dan DPD wakil rakyat dari daerah yang mewakili masing-masing provinsi. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui partai politik. Yang ketiga, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui perwakilan daerah, khususnya daerah provinsi. Kemudian DPRD provinsi dan yang berikutnya DPRD kabupaten atau kota. Ini merupakan lembaga perwakilan rakyat. Yang mestinya lembaga-lembaga ini bisa tempat untuk menyalurkan aspirasi dari rakyat Indonesia. Berikutnya adalah periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945-1949. Ini di awal masa kemerdekaan atau revolusi fisik. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1949-1950. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1950-1959. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1966. Yang kelima, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1966-1998.
Dan yang keenam, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Jadi untuk periodisasi ini bisa dibagi menjadi 6 periode. Kita lihat periode yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945-1949 atau periode awal kemerdekaan atau revolusi fisik. Pada masa pemerintahan revolusi fisik atau revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen yang lain belum terwujud. Jadi setelah ditetapkan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus 1945, itu baru ada satu lembaga negara yaitu Presiden. Sementara lembaga-lembaga lain yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 belum terbentuk. Ini mestinya setelah kita merdeka itu 6 bulan berikutnya ada pemilihan umum. Dan 6 bulan setelah pemilihan umum itu bisa dibentuk lembaga-lembaga negara. Tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka hal itu tidak terjadi. Tetapi ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat itu yang cukup signifikan. Yang pertama adalah keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor X 16 Oktober 1945. Maklumat ini isinya adalah merubah kewenangan lembaga KNIP yang semula sebagai pembantu presiden menjadi lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan bersama presiden. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Maklumat ini berisi anjuran dari pemerintah untuk mendirikan partai politik. Dan yang cukup signifikan dan merubah ketatanegaraan Indonesia pada waktu itu adalah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yaitu tentang perubahan sistem pemerintahan dari kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Sehingga dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, sistem pemerintahan kita berubah menjadi sistem parlementer. Dan ini nanti berlanjut sampai tahun 1959 kita menggunakan sistem parlementer. Periode yang kedua yaitu periode 1949-1950. Periode ini terjadi pergantian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS 27 Desember 1949. Jadi pada periode ini bukan hanya berubah sistem pemerintahan, tapi juga terjadi perubahan bentuk negara, yaitu dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem kuasi parlementer. Sistem kuasi parlementer ini adalah sistem parlementer tetapi tidak sepenuhnya parlementer. Jadi masih ada ciri-ciri dari presidensil tetapi lebih dominan parlementernya. Namun sistem dan bentuk negara ini tidak bertahan lama karena tanggal 17 Agustus 1950 kita kembali lagi ke bentuk negara kesatuan. Kita memasuki periode yang ketiga. Nah, yang pertama, pada periode ini terjadi pergantian Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Yang kedua, sistem pemerintah menjadi sistem parlementer, sehingga lembaga perwakilan rakyat memainkan peran yang sangat penting. Hal ini ditujukan dengan seringnya terjadi mosi tidak percaya terhadap kabinet atau pemerintahan, dan didukung oleh sistem multi partai. Akibat dari sistem dan keadaan yang demikian, maka sering terjadi pergantian kabinet. Karena kalau kabinet
sudah diberikan mosi tidak percaya dari parlemen, otomatis kabinet tersebut jatuh. Dan tercatat dari tahun 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang keempat, akibat lain dari sistem pemerintahan yang cenderung liberal pada masa itu, sering terjadi pemberontakan di berbagai daerah. Sehingga keadaan yang demikian itu menjadi pemicu terjadinya berbagai macam konflik dan situasi yang kurang menguntungkan bagi negara Indonesia, apalagi ditambah kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang tetap, karena pada waktu itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Dan untuk mengakhiri situasi yang tidak menentu itu, Presiden mengambil kewenangannya sebagai kepala negara, yaitu mengeluarkan dekret presiden yang kita kenal dekret presiden 5 Juli 1959 yang sekaligus menandai berakhirnya periode liberalisasi atau liberalisme dan memasuki babak baru yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Periode yang keempat yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1966 atau dikenal juga demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Adapun karakteristiknya antara lain mengaburnya sistem kepartean. Jadi pada waktu itu partai-partai politik agak dikurangi gerak-geriknya gitu ya, terutama yang bertentangan dengan paham pemerintah. Kemudian terbentuknya DPR-GR. DPR-GR ini bentukan Presiden Soekarno setelah membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Jadi DPR pada waktu itu dibubarkan oleh presiden, dan ini merupakan salah satu penyimpangan konstitusi, karena menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 45 presiden itu tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR, tapi pada waktu itu terjadi dan kemudian dibentuk DPR-GR atau Dewan Perwakilan Gotong Royong. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi lemah karena kebebasan untuk berpendapat, mengkritik, mengeluarkan saran itu sangat dibatasi oleh pemerintah yang ada pada waktu itu. Dan kebebasan pers pun sangat berkurang karena pers yang ada pada waktu itu harus berafiliasi dengan partai politik yang ada, sehingga ini sangat berkurang sekali kegiatan pers pada waktu itu. Dan terjadinya sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan karena demokrasi terpimpin yang semula dimaksudkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, tetapi kemudian ditafsirkan menjadi dipimpin oleh pemimpin besar revolusi yang tidak lain adalah presiden. Sehingga presiden pada waktu itu menjadi tokoh yang sentral yang bisa berkuasa. Itu sekilas pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dan tentunya dari keadaan yang seperti itu terjadi penyimpangan baik secara ideologi maupun secara konstitusional. Secara ideologi dikenal adanya istilah Nasakom. Kemudian dalam konstitusional penyimpangannya misalnya adanya tadi pembubaran DPR, kemudian mengangkat presiden seumur hidup. Yang jelas ini bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa presiden itu masa jabatannya 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali.
Yang kelima, pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah periode 1966-1998. Masa ini dikenal juga dengan masa Orde Baru, yaitu diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang kita kenal dengan Super Semar. Surat Perintah 11 Maret 66, yaitu surat perintah dari Presiden Soekarno pada waktu itu kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka mengamankan negara Indonesia. Nah, periode ini dikenal demokrasi Pancasila atau Orde Baru, walaupun pelaksanaannya masih jauh dari sempurna. Tetapi pada periode ini pelaksanaan pemilihan umum sudah bisa dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan rentang waktu yang cukup teratur. Jadi terjadi mekanisme 5 tahunan yang dimulai pemilihan umum itu tahun 1971 dan terakhir 1997. Tapi dalam pelaksanaan pemilu oleh beberapa pihak dianggap masih kurang demokratis karena rekrutmen politik masih bersifat tertutup. Walaupun lembaga-lembaga negara pada waktu itu sudah terbentuk, ya seperti MPR, DPR, DPRD, MAD, PA, dan BPK. Hanya bedanya MPR pada waktu itu tidak semua anggotanya itu dipilih. Untuk perwakilan daerah dan utusan dari golongan itu biasanya diangkat oleh presiden, sehingga ini kurang mencerminkan sisi demokrasi atau kedaulatan rakyatnya. Yang menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi pada masa ini antara lain pemilihan umum tidak melahirkan persaingan yang sangat sehat karena hanya ada 3 partai politik, atau kalau istilah zaman Orde Baru itu disebut 2 partai politik dan 1 golongan karya, yaitu partai PDI dan P3. Tetapi ketika pemilu pemenangnya sudah bisa ditebak, dan itu selalu golongan karya. Hak dasar warga negara, kebebasan berpendapat, dan terjadinya krisis multidimensi yang diawali krisis moneter ini di akhir tahun 90-an yang mengakibatkan kita terperosok ke krisis yang cukup luar biasa, yang mestinya pada waktu itu pemerintah Orde Baru sudah mencanangkan terjadinya tinggal landas, tapi ternyata kita tidak bisa. Akhirnya dari krisis moneter yang kemudian krisis multidimensi ini melahirkan berbagai macam kerusuhan dan tragedi, antara lain terjadinya tragedi Trisakti, dan itu yang kemudian mengakhiri periode Orde Baru. Tepatnya berakhirnya masa ini adalah tanggal 21 Mei 1998, yaitu dengan turunnya Presiden Soeharto. Periode yang terakhir yaitu periode 1998 sampai dengan sekarang yang kita kenal dengan sebutan era reformasi. Periode ini dimulai dengan turunnya Presiden Soeharto yang digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Periode ini pelaksanaan demokrasi Pancasila bisa digambarkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers, sehingga ketika memasuki era reformasi pers itu banyak sekali bermunculan, bahkan sampai ribuan, ya, seperti cendawan di musim hujan. Walaupun pada akhirnya nanti akan terjadi seleksi alam yang bertahan, yang jelas yang bisa bersaing, tapi jelas bukan karena kekangan dari pemerintah, tapi itu lebih kepada persaingan secara alami. Diberlakukannya sistem multipartai ini seperti tahun 50-an, hingga
pernah terjadi pemilihan umum itu diikuti oleh 48 partai politik. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil, karena dalam konstitusi kita dijelaskan bahwa presiden itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab oleh rakyat. Jadi sekarang presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini dimulai dari pemilu tahun 2004. Jadi presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak lagi dipilih oleh MPR. Kalau dulu presiden itu dipilih oleh MPR, jadi presiden sebagai mandataris MPR. Nah, sekarang berarti presiden itu sebagai mandataris dari rakyat. Rotasi pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah dengan penegasan masa jabatan pemerintah maksimal 2 periode, sehingga tidak akan terjadi seorang presiden itu bisa berkuasa sampai puluhan tahun, sehingga sekarang maksimal 10 tahun. Itu kalau periode yang kedua terpilih lagi oleh rakyat. Dan pola rekrutmen politik ini sudah mulai terbuka. Bahkan untuk kesetaraan gender juga sekarang sudah dihargai, karena dari masing-masing partai politik ketika akan pemilu, maka harus ada keterwakilan dari perempuan minimal 30%. Demikian materi untuk pertemuan yang kedua tentang dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.